Halo, selamat datang di Bicara Bandar episode yang ke-18. Ini adalah edisi spesial di mana pada podcast kali ini kita akan membahas tentang bagaimana investor asing menguasai bursa kita. Kebetulan minggu ini IHSG baru saja mencetak level tertingginya sepanjang sejarah di tengah kekacauan ekonomi global, di tengah kejatuhan indeks bursa-bursa saham dunia, di tengah kejatuhan Dow Jones, IHSG malah mencetak level tertingginya sepanjang sejarah. Kenapa bisa seperti itu? Alasannya sederhana, karena bursa kita dikuasai, dikendalikan, diatur sepenuhnya oleh investor asing. Itulah yang akan kita bahas dalam podcast kali ini, karena kita tahu pada kenyataannya pembelajaran kita ya, at least setelah pandemi kesini, resesi global, inflasi, suku bunga, semua bisa jadi kecap. Kalau asing masuk, IHSG akan naik. Kalau asing keluar, IHSG akan turun. Cuma seperti itu aja. Cuma kenapa seperti itu, kenapa seenak itu investor asing, kita akan coba bahas pada podcast kali ini. Jadi ini memang edisi khusus karena kebetulan 2 minggu terakhir saya pribadi, kami tim di sini memang sedang fokus riset tentang foreign flow, karena setiap tahun kami mengupgrade sistem kami upgrade ke versi 2022. Jadi 2 minggu ini kami fokus terus ke foreign flow. Jadi saya udah lama nggak buat podcast dan karena weekend ini juga harusnya nggak ada podcast, saya pikir ya udahlah saya share tentang foreign flow aja, tentang bagaimana asing mengendalikan bursa saham di Indonesia. Saya akan tunjukkan fakta-fakta, data-data yang membuat Anda akan mengerti kenapa seenak itu investor asing di IHSG, kenapa begitu mudahnya investor asing menaik turunkan IHSG terlepas dari kondisi global, kondisi ekonomi dan lain-lain. Seperti itu. Oke, langsung aja kita bahas. Jadi ini minggu ini baru saja hari Kamis tepatnya terjadi sejarah baru di pasar modal RI, di mana IHSG mencetak rekor all time high-nya. Jadi kejadian all time high IHSG itu terjadi ketika kondisi luar negeri sangat mengerikan. Inflasi AS tinggi, The Fed bakal kerek suku bunga sampai 100 basis poin. Wall Street lanjutkan penurunan di tengah kekhawatiran suku bunga The Fed. Jadi berita-berita negatif masih tersebar di sana. Baru hari ini Bank Dunia mengatakan dunia bisa menuju resesi global tahun 2023. Kayak gitu. Dan bukan cuma itu, bursa-bursa Dow Jones pun minggu ini sempat jatuh. Ini bursa Nasdaq sempat jatuh 5%. S&P 500 sempat jatuh 4,3%, Dow Jones 4%, bursa Eropa, bursa Asia juga sempat turun, tapi IHSG terlihat cuek-cuek aja. Nggak peduli tuh, nggak ada empati sama sekali, nggak ada rasa simpati sama sekali terhadap bursa ini. IHSG terus digoreng kayak gitu. Dan sebenarnya di sini berita-beritanya pun gara-gara inflasi AS, bursa saham di Asia longsor berjamaah. The Fed, ini berita lain, jika The Fed naikkan suku bunga lagi, kecap suku bunga lagi, ekonomi negara berkembang bakal terpukul kayak gitu. Jadi berita-berita ini adalah berita lain. September historically the worst month of the year in the stock market. Ada berita negatif lagi keluar di ini IHSG. Bursa Dow Jones juga tahun ini udah turun 14,9% year to date kayak gitu. Dan itu cuma bukan berita di luar negeri aja, tapi berita di dalam negeri juga nggak jauh berbeda. Kayak gini, ini kondisi di dalam negeri di mana ini CNBC Indonesia posting Pak Jokowi pakai bendera putih karena terpaksa menaikkan BBM, terpaksa menaikkan harga, dan di waktu yang sama ketika IHSG all time high, saya dapat foto di grup WhatsApp di mana banyak orang sedang ngantri itu untuk menerima BLT, bantuan langsung tunai, karena kondisi ekonomi yang memang sedang sulit. Kondisi ekonomi sedang sulit, orang-orang sedang kesulitan ekonomi sehingga butuh bantuan, butuh subsidi, butuh ini. Jadi itulah kondisi di luar negeri, di dalam negeri, resesi global, semua itu. Tapi kita tahu semua itu cuma jadi kecap di bursa saham kalau asing masuk.
selesai semua kekhawatiran. Anda boleh khawatir, boleh krisis, benar di luar sana krisis ekonomi, benar di luar sana BBM naik, itu semua benar, itu semua fakta. Tapi itu cuma hanya jadi kecap belaka karena bursa kita dikuasai oleh investor asing. Diatur sepenuhnya pergerakannya oleh investor asing. Dan kenyataannya sampai hari Kamis kemarin, investor asing terus beli. Anda lihat di sini investor asing inflow, sehingga IHSG terus naik. Sesimpel itu, sesederhana itu. Karena mereka yang ngatur, mereka beli, mereka yang ngatur, IHSG naik. Nanti kalau mereka jualan, IHSG turun. Nggak peduli ketika nanti udah nggak resesi selesai, resesi global nggak jadi, suku bunga naik, turun, loncat, merangkak, bebas. Kalau investor asing jualan besar-besaran, IHSG akan jatuh. Faktanya hanya seperti itu, karena bursa kita dikuasai oleh asing. Itu fakta yang Anda temukan selama beberapa tahun terakhir, apalagi Anda lihat jelas. Di sini IHSG naik, di sini asing jualan IHSG turun, di sini naik lagi, asing jualan turun lagi, di sini belanja naik lagi. Sesimpel itu, hanya itu efeknya. Hari ini buat berita seru. Hari ini IHSG setelah all time high kemarin dibanting cukup dalam, minus 1,87%, dan saham-saham blue chip turun lagi, merah semua. Kenapa nih? Kenapa seperti ini ya? Ujungnya karena resesi global, karena inflasi dan lain. Cuma kenyataannya, tapi itu semua kenapa kemarin ngefek? Hari sebelumnya, hari Kamis nggak ngefek, hari Jumat ngefek, karena memang itu nggak ngefek sebenarnya. Itu cuma sebenarnya analisa cocokmologi sih sebenarnya, bukan analisa fundamental ya. Karena fundamental sebenarnya udah nggak ada. Analisa cocokmologi hanya dipas-pasin aja. Ini juga ada beritanya bahwa amblas karena IHSG ambruk nyaris 2%. Rupanya ini penyebabnya. Amblas karena investor masih cenderung khawatir dampak dari inflasi global yang masih meninggi. Jadi balik lagi ke inflasi. Tapi kenapa seperti itu? Sebenarnya sederhana aja, karena hari ini asing jualan. Kalau hari ini asing belanja lagi 1,9 triliun lagi, IHSG naik lagi. Cuma karena hari ini asing jualan 962 miliar, jadi IHSG turun. Gitu aja sih, IHSG turun, memang sengaja dibanting. Saham BBCA jadi yang paling banyak dijual, sebanyak 271 M, HIL 204 M, dan lain. Dan total asing jualan 962 miliar. Apakah ini mengkhawatirkan? Saya sih nggak khawatir sama sekali. Justru menurut saya ini langkah yang baik dilakukan investor asing, karena kadang-kadang kalau IHSG all time high, para komentator saham, media itu udah nggak bahas berita negatif lagi, nggak menyebarkan ketakutan lagi buat investor lokal. Dan kalau investor lokal nggak takutnya dia nggak mau jualan. Kalau investor lokal nggak mau jualan, gimana asing belanja? Jadi setelah hari ini, setelah dibanting, ketakutan datang lagi, kekhawatiran akan inflasi global masih meninggi dan yang lain, kepanikan ini lagi. Jadi mudah-mudahan minggu depan asing bisa belanja lagi. Saya sih nggak dalam kondisi khawatir, karena kalau kita lihat secara IHSG pun jumlah uang yang keluar hari ini cuma begitu sedikit. Anda lihat cuma segini nih yang keluar, 962 M, dibanding yang masuk aja selama beberapa minggu terakhir. 2 bulan terakhir yang masuk dibanding yang keluar, itu nggak ada artinya sama sekali. Kalau Anda lihat indikator foreign flow IHSG pun cuma turun seperti ini. Itu aja tentang kondisi IHSG. Cuma balik lagi, kita akan mendalami tentang kenapa bisa seperti itu. Kenapa sih asing bisa seenaknya banget gitu. Kenapa asing bisa seenaknya banget, bisa mengontrol semua, sehingga semua teori-teori ekonomi yang dibahas di kampus itu jadi kecap semua. Kenapa seperti itu? Bagaimana asing mengendalikan bursa saham Indonesia? Saya juga udah banyak pertanyaan yang masuk, pertanyaan via Telegram, via Instagram kami. Cuma saya akan sedikit dulu bahas materi terbaru. Jadi ini sebenarnya agak janggal, di mana saya akan share tentang materi workshop Foreign Flow yang belum pernah di-share buat alumni Foreign Flow. Ini materi workshop terbaru karena menggunakan data terbaru. Sebelumnya pakai data lama, ini data terbaru tentang fakta mengenai investor asing di Indonesia. Ini satu chapter aja saya akan share biar Anda memahami. Ini yang diajarkan di workshop Foreign Flow. Ya, Anda memahami kenapa begitu mudahnya
IHSG dikendalikan oleh asing. Seperti itu kenapa kayaknya nggak ada peluang buat investor lokal menguasai IHSG, itu nggak ada menurut saya peluangnya, dan saya berdoa nggak pernah terjadi. Karena bagaimanapun bandar asing itu jauh lebih baik, jauh lebih aman, jauh lebih menenangkan hati daripada bandar lokal. Itu fakta yang saya pelajari selama 15 tahun terakhir. Jadi, kenapa seperti itu? Mari kita bahas secara detail. Karena banyak juga ini ada banyak juga orang yang berpendapat bahwa sebenarnya sih asing nggak sekuat itu gitu faktanya, karena ada banyak data-data yang menunjukkan bahwa asing sebenarnya powernya nggak sebesar itu. Kayak gitu. Ini saya tunjukkan data market cap IHSG ini dengan data Agustus 2022, jumlah saham Agustus 2022 dengan data harga kemarin. Jadi saham Agustus 2022, harga saham kemarin tanggal 15 September, market cap IHSG itu total 9.587 triliun. Kayak gitu. Ini total nilai semua saham di Indonesia digabungin totalnya 9.587 triliun. Gede banget. Asing punya berapa? Dari 9.587, asing cuma punya 2.608 triliun. Cuma 27,2%. Jadi kalau lihat data sini agak mengherankan, kok bisa sih asing nguasain? Kok bisa seenaknya gitu aja orang Indonesia lagi antri BLT, lagi kesusahan, lagi Pak Jokowi gambarnya ngasih bendera merah, bendera putih seperti itu, tapi seenaknya aja itu cuek semua, itu kecap semua, kondisi real itu kecap semua. Asing dengan kepemilikan cuma 27,2% bisa mengendalikan IHSG. Oke, itu pertanyaan pertama yang cukup aneh kan, sebenarnya janggal. Karena kalau di ilmu bandarmologi dikatakan kalau mau mengendalikan harga harus menguasai supply. Kayak gitu. Yang punya terbesar lah yang bebas mengatur harga. Cuma ini enggak. Kayak gitu. Asing cuma 27,2% dari 9.587 triliun, tapi mereka bisa mengendalikan IHSG seenak mereka. Kalau kita pakai data lain, data dari OJK tentang rekapitalisasi nilai perdagangan saham berdasarkan tipe investor. Jadi ini transaksi ini investor asing dan lokal dari OJK tahun 2017 asing transaksinya cuma 36%. Tahun 2018 cuma 36% lagi, 2019 lebih kecil malah 32, 2020 31, 2021 cuma 25, 2022 ini 32% lagi. Jadi fakta yang cenderung sama ditunjukkan bahwa investor asing itu nggak menguasai IHSG. Transaksi dia kalah, kepemilikan apalagi. Kayak gitu. Kalau Anda lihat di data RTI, ini data hari ini transaksi asing per saham, asing cuma 18,3% saham dari sisi lot sahamnya. Dari setiap lot yang diperdagangkan, setiap lembar saham yang diperdagangkan, asing cuma memperdagangkan 18,3%, sementara lokal memperdagangkan 81,6%. Ini kalau dari lot. Kalau dari rupiah, asing memperdagangkan 46,9%, lokal memperdagangkan 54,7%. Ini dari rupiah. Nggak satu pun menunjukkan kalau asing bisa seenaknya. Karena kekuatannya cenderung semua menunjukkan lokal lebih kuat dari asing. Dan benar, data ini semua fakta, saya cuma ngomong data di sini. Cuma saya akan terus gali supaya Anda lebih paham lagi kenapa bisa seenak itu asing dan kenapa nggak ada kekuatan yang bisa menyetop asing di IHSG. Oke, sekarang kita bahas lagi. Tadi kita bahas tentang ini saya salah, sebentar. Kita perbaiki dulu. Oke, tadi kita bahas tentang saham Warkat. Oke, maaf tadi ada kesalahan data. Ini sudah saya perbaikin datanya. Jadi tadi kita bahas bahwa
Saham itu mayoritas dikuasai oleh yang dikuasai asing cuma 27,2%. Tapi kita harus perdalam lagi kenapa asing bisa menguasai IHSG begitu mudahnya. Jadi ini saya gambarkan IHSG dari sudut pandang lain. Jadi saham di bursa kita, saya sering bahas di podcast Bicara Bandar, itu dibagi jadi dua. Saham yang dicetak, saham yang berupa bentuk digital, yang bisa digoreng-goreng, yang bisa dibeli, yang bisa dijual, yang bisa masuk online trading, itu saham bentuk digital atau saham dalam bentuk scriptless. Itu ada saham di IHSG, ada saham dalam bentuk scriptless, ada saham yang dalam bentuk warkat, bentuk tertulis, bentuk kepemilikan dokumen kayak gitu. Kayak gitu. Contohnya saya sering ngasih contoh, Bank BRI itu adalah bank yang dimiliki oleh negara. Tapi saham negara itu nggak bentuk digital. Jadi negara nggak punya kepentingan sama sekali buat ngeguyur harga atau buat naikin harga. Karena saham mereka itu nggak bisa dijual sama sekali. Nggak ada bentuknya, nggak bisa ngeguyur, nggak bisa asing lagi asik-asik ngegoreng tiba-tiba itu rakyat Indonesia, bukan rakyat Indonesia, pemerintah Indonesia ngeguyur, Kementerian BUMN guyur profit taking, kita jual saham negara, nggak boleh, nggak bisa malah, nggak mungkin karena sahamnya berupa warkat. Kepemilikan grup Jarum di BCA itu berupa warkat, berupa kepemilikan aja, bukan berupa saham yang bisa dibeli dan dijual. Dari market cap IHSG ternyata 63% kepemilikan itu berupa warkat. Kayak kepemilikan di BRI, di Mandiri, di Telkom itu kan mayoritas negara. Itu aja mayoritas berupa warkat. Jadi 63% saham dari nilai market cap IHSG, si 9582 triliun ini itu berupa saham yang nggak mungkin dijual. Jadi kalau kita ngomong IHSG, saham yang bisa digoreng-goreng, yang bisa buat IHSG naik, bisa buat IHSG turun, cuman sedang ngomong si 5575 triliun ini. Makanya kalau Anda lihat di KSEI, jadi Anda lihat nggak nyambung nih, ada di market di IHSG bilang nilai itu nilai market cap IHSG total itu sekitar 15.000 triliunan kayak gitu. Itu totalnya. Dibilang kayak gitu, tapi kalau di KSEI cuma ada 5.000 triliunan. Kenapa seperti itu? Karena KSEI hanya menghitung saham yang ada di bursa. Saham yang ada di notaris nggak usah dia hitung, walaupun beneran saham itu bukti kepemilikan, cuma nggak bisa dijual. Jadi IHSG hanya digerakkan oleh 37% saham scriptless. 37% nilai IHSG dalam bentuk scriptless. Jadi kalau asing nggak perlu nguasain ini, asing cuma perlu nguasain ini kalau dia mau mengendalikan IHSG. Karena ini nggak bisa dipakai naikin harga, nggak bisa dipakai nurunin harga. Sementara ini kan saham digital, bisa pakai guyur, bisa diakumulasi. Oke, sekarang kita lihat nih dari saham scriptless. Dari saham scriptless yang 37%, 5575 triliun ini, kepemilikan asing dan lokal berapa? Nah, kalau di sini udah lebih besar. Asing di sini 47%. Lokal 53%. Total saham scriptless yang dimiliki investor lokal itu sebanyak 2.966 triliun, sementara asing 2.608 triliun. Masih besaran lokal. Oke, kita lanjut. Kok bisa asing yang ngendaliin? Kita lanjut lebih detail lagi. Jadi ini market cap IHSG. Jadi IHSG kan diatur dengan market cap. Oleh saham-saham terbesar. Saham-saham terbesar yang mempengaruhi market cap, naik turunnya membuat IHSG naik turun. Kayak gitu. Dan untuk IHSG sendiri dari total market cap, 34% market cap-nya itu dikuasai oleh 6 saham aja, top 5 plus GoTo. GoTo ada di top 5, cuma ini sedikit beda cerita, cuma saya contohin. Top 5 per GoTo itu mencakup 3.259 triliun. Kalau per 15 September semua market cap 6 perusahaan itu udah 3.259 triliun, 34%.
Dari peringkat 7 sampai 20 udah 24%, 2.290 triliun. Jadi ini sama ini aja udah 58%. Jadi asing nggak perlu ngegoreng semua saham. Nggak perlu. Mereka ngegoreng ini aja, udah efeknya ini. Jadi semua saham lainnya, 800 saham lainnya itu cuma di total cuma 42%. Jadi IHSG itu bukan gambaran pergerakan semua saham, bukan. Hanya digerakkan oleh saham-saham unggulan ini aja, 20 saham unggulan. Oke, sekarang kita lihat nih yang top 6-nya ini, top 5 plus GoTo ini kepemilikannya gimana? Kepemilikannya ini BBCA, saham Scrip plus BBCA itu 458 triliun nilainya. Sisanya bukan Scrip plus Warkat. Yang ada di market, yang ada di bursa 458 triliun. 388 triliunnya punya asing. Jadi 85%-nya itu punya asing. Kayak gitu. Lokal cuman punya 70 triliun. Lokal big lokal. Retail cuma punya 37 triliun. BRI saham Warkatnya dikuasai negara, ya. Saham Scrip Plus-nya itu ada 326 triliun nilainya. Asing punya 249 triliun, asing punya 76%. Telkom asing punya 82%. Mandiri asing punya 68%. GoTo aja yang beda sendiri. GoTo asing cuma punya 7%. Jadi saham GoTo nggak dibayar dari asing. Astra asing punya 75%, 96 triliun dari saham yang ada di bursa. Karena yang mengendalikan IHSG saham yang ada di bursa, bukan saham-saham yang ada di notaris. Jadi artinya apa? Si top 5 ini plus GoTo ini, kalau dia digoreng semua, ya IHSG langsung naik. Dan kenapa asing yang goreng? Karena mereka yang nguasain. Tadi kita bahaskan asing kalah. Iya, asing kalah di saham receh. Di saham top 5 plus GoTo ini asing menguasai banget. Bahkan jauh di atas 50% sahamnya kalau nggak ada GoTo. 85, 76, 82, 68, 75. Jadi mau asing di saham-saham ini. Di saham Scrip Plus, asing menguasai 78%, lokal cuma 22%. Di saham ini, asing menguasai 78%, lokal cuma 22%. Jadi Anda tahu, pagi-pagi, kalau asing mau naikin IHSG, yang ini aja digoreng semua. Beli. Langsung naik IHSG. Udah itu kecapnya dia buat masing-masing, mau karena resesi, inflasi, naik suku bunga, turun suku bunga bebas. Tapi yang mutusin asing yang menguasai ini. 5 saham ini. Semuanya naik 2%, IHSG udah naik hampir 1%. Walaupun yang lain semua diem. Kalau semua saham 0, nggak gerak semua saham, ini semua naik 2%, IHSG bisa naik 1%. Jadi nggak butuh tuh asing yang lain. Kayak gitu. Jadi asing yang menguasai 78% dari saham terbesar. Makanya asing yang mutusin. Itu juga sebabnya, kalau Anda ingat abis libur lebaran lalu, tiba-tiba asing ngasih surprise. Dia jualan 2 triliun langsung hancur IHSG. Hari ini asing ngasih surprise lagi. Dibanting nih saham-saham blue chip ini merah semua, langsung jatuh IHSG. Kemarin diakumulasi, langsung naik IHSG. Karena inilah yang mengendalikan IHSG. Dan kepemilikannya jauh 78 banding 22. Kayak gitu. Kalau GoTo dihilangin lebih besar lagi. Kalau nggak ada GoTo di sini. Oke. Terus sementara di bursa kita, kalau kita pecah saham lainnya, ada 148 saham yang kepemilikan asingnya di atas 50%. Ada 106 saham yang kepemilikan asingnya 30-50%. Analisa foreign flow umumnya main di sini. Sebagian saham dari kategori ini. Sementara ada 551 saham yang asingnya di bawah 30%.
Jadi kalau dari jumlah saham, memang benar mayoritas saham dikuasai lokal, benar kalau dari jumlah sahamnya. Dari 800, cuma 148% saham yang asing mayoritas. 69% saham asing malah nggak sampai 30%, benar asing yang menguasai. Tapi yang besar-besarnya yang mengendalikan IHSG-nya dikuasai asing 78%. Kayak gitu. Oke, sekarang kita bahas lagi. Yang membuat asing jadi lebih kuat lagi adalah Anda bisa lihat data ini. Ini adalah jumlah investor per kategori. Di sini lokal institusi ada 9, ini jumlah per 30 Juni 2022. Jadi dibagi jadi 4 kategori. Lokal, asing, institusi, dan individual. Ada institusi lokal, dana pensiun, reksadana, dana lain, perusahaan, perbankan, itu semua institusi lokal. Total institusi lokal yang terdaftar di BEI itu 9.597, 0,24%. Institusi asing, dana pensiun asing, dana lain, itu 8.517, 0,21%. Individual asing, ya ini ya orang-orang asing yang perorangan asing yang di Indonesia, ini biasanya nomine-nomine asing aja. Ini ada 0,21% juga, 8.252 orang. Sementara lokal individual, saya adalah orang lokal, saya adalah individual bukan institusi, saya masuk kategori ini. Saya satu dari 3.975.923%. Jadi di bursa kita mayoritas itu lokal. Atau kalau saya di workshop dia bilang mayoritas itu, jadi semua ini goalnya adalah kan bursa saham goalnya adalah menyerap dana dari publik. Siapa publiknya? Ya publiknya ini. Publiknya ini. 99,3% adalah publik yang mau diserap sama institusi asing dan individual ini. Kayak gitu. Jadi retail lebih banyak, jauh lebih banyak. Sama aja kan kalau Anda ngomong kayak gitu. Retail lebih banyak, jauh lebih banyak. Kenapa saham yang digerakkannya sama bandar? Karena bandar kepemilikannya lebih besar. Mau bandar lokal, bandar asing. Retail cuma bisa berdoa dan berharap aja harga sahamnya naik. Yang goreng cuma bisa bandar. Walaupun retail lebih banyak. Kayak gitu. Ini kalau dari kepemilikan retail walaupun jumlahnya 99,3% itu cuman di total itu cuman 474 triliun, cuma 8%. Institusi dan big player lokal 45%, investor asing 47%. Investor asing ini. Jadi kalau Anda gambarkan kayak gini. 2.608 triliun itu dikendalikan oleh 0,42% investor. 2.493 triliun dari nilai aset IHSG itu dikendalikan oleh 0,24% investor. Ini sama ini total nggak sampai 1%. Itu yang sering dia bilang kalau di media-media elite 1%. Dunia kita dikendalikan oleh elite 1%. 1% elit. Dari jumlah dia cuma 1%, tapi dia menguasai lebih dari 90%. Investor asing dan investor lokal. Big player lokal, institusi lokal, dan investor asing. Ini investor lokal retail kecil. Retail kecil ini sudah mengeksklud Bapak LKH, Bapak Prayogo Pangestu, atau siapapun investor-investor hebat yang punya kepemilikan saham di atas 5% itu nggak kita hitung. Jadi ini retail kecil. Rakyat jelata di total yang seabrek-abrek jumlahnya ini, yang 3,9 juta ini, itu rakyat jelata itu punya 99,3% investor itu cuma punya 474 triliun. Nilai aset mereka cuma 474 triliun. Ini data Agustus 2022. Cuman 474 triliun, sementara investor lokal, big player lokal itu cuman 2.493 triliun, investor asing 2608 triliun.
Jadi adalah sangat-sangat konyol kalau Anda, kita-kita yang cuma punya 8% ini ngomong, memprediksi, ngecap IHSG, ngedukun dan lain-lain, itu kan konyol banget. Kalau mereka dengar, mereka debat, lu punya duit berapa sih ngomong-ngomong IHSG? Emang lu bisa ngebanting IHSG besok pagi? Emang lu bisa naikin IHSG buat gap up, buat gap down? Lu bisa? Nggak bisa, lu nggak punya duit. Lu cuma 8%. Jadi ini cuma berisik doang. Jadi saya lucu, cuma saya selalu senyum-senyum kalau anda ngelihat investor retail dengan gaya aja memprediksi, membuat target IHSG bakal turun ke gini karena resesi akan market crash, karena ini pertumbuhan ekonomi ke depan akan baik, akan naik dan lain-lain. Itu yang ngomong retail, ngapain retail ngomong? Yang kendalikan mereka. Kayak gitu, yang kendalikan mereka. Kayak itu. Jadi Anda cuma nyinyir doang, kita semua cuma nyinyir doang, ngomong IHSG bakal naik, bakal turun, yang kendalikan mereka. Makanya metode saya simpel aja, saya ngikutin mereka. Mau lu lah naikin. Alasannya apa? Terserah lu yang ngatur kok. Mereka semua yang ngatur. Makanya mereka bisa gerak secara terorganisir. Kenapa? Ya orangnya cuma dikit. Orang ini total cuma 2.600, total cuma 0,42%. Masuk grup Telegram juga bisa semua disatuin. Mereka tinggal bilang hajar kanan hari Senin pagi, hajar kanan semua, terbang ya IHSG. Terserah ekonomi mau ngapain. Nggak ada urusan. Sementara saham-saham yang di bandari lokal ya tinggal digoreng, mau arah berjilid-jilid terserah mereka. Mereka yang nguasain. Jadi makanya saya bilang nggak ada ininya, kita nganalisa, mau prediksi. Kayaknya yang nyetir mereka, kita yang nentuin tujuan, kan konyol. 99,3% investor ini adalah target market, dana yang mau diserap. Mereka bukan yang mengendalikan harga. IHSG dikendalikan oleh ini. Si 0,42% the elite 1% itu ini. Semuanya, kalau Anda punya data seperti ini, saya percaya akan menunjukkan yang kayak gini. Bukan cuma saham. Anda mau nyalahin saham, terserah. Tapi semuanya ada bandarnya kok. Anda cuma nggak tahu aja ya, nggak apa-apa kalau Anda nggak tahu. Kayak gitu. Yang top 5 juga itu kan dikuasain sama asing, kayak gitu. Jadi 0,42% investor itu menguasai ini. Jadi ini elite 1%. Kayak gitu. Dan kenapa investor asing sangat menarik? Kenapa orang investor asing mau masuk ke bursa kita? Karena jumlah investor yang terus bertumbuh. Ini investor saham dan reksadana, ini investor saham SRE dan SID. SRE itu akun, SID itu perorangannya. Dari 3,8 juta kita lihat investor retail terus bertumbuh. Kayak gitu. Itu juga sebabnya. Jadi kenapa? Jadi pertumbuhan investor lokal individual ini sangat penting. Karena saya sering bilang, ngapain? Jadi Anda boleh menentukan berbagai teori ekonomi untuk mencari alasan kenapa asing masuk. Asing nggak akan ngelarang Anda kok. Ya mau lu lah lu ngarang. Si 99% ini kan mau lu lah lu mau ngarang kenapa gue masuk, urusan lu. Mau benar mau salah dia nggak peduli. Wong gue mau masuk ya terserah, alasan lu yang ngarang. Tapi satu hal yang pasti kenapa asing masuk adalah karena asing masuk ke Indonesia jauh-jauh itu pengen cari untung. Itu kan. Itu yang pasti. Dan misalnya saya ngasih contoh, misalnya kalau ada satu investor ngelihat satu desa, satu kota kecil, terus investor itu dia memutuskan membuat mall. Membuat mall di situ. Buat mall artinya apa? Uang dari tabungan dia dipakai untuk ngebangun infrastruktur, ngebangun mall di kota kecil itu. Dibangun semua kan? Ngambilin uang 500 miliar buat bangun mall. Uang tadinya di kantong dia tuh di Jakarta, sampai harus dimasukin untuk bayar material, bayar tukang, dan lain-lain untuk bangun mall di kota kecil itu. Alasannya apa?
Warga di kota kecil itu boleh ngarang bebas kan. Wah ini karena karakter kita baik nih. Karena kita warga yang ramah, boleh. Ada yang bilang, wah ini karena perang Ukraina. Silakan ngarang seperti itu. Karena perang Ukraina, ini karena apa gitu kan. Karena suhu di kota kecil kita teduh, silakan. Nggak akan marah kok investor yang mau bangun mall itu. Tapi satu hal kalau Anda bisa membayangkan itu, yang pasti adalah kenapa investor itu tak mau bangun mall di kota kecil itu, alasannya cuma satu. Karena warga di kota kecil itu, karena investor itu percaya, kalau gue bangun, gue ngeluarin uang berapa 500M buat bangun mall di sini, gue yakin gue dapat lebih dari warga di dalam kota kecil itu. Warga itu udah sanggup datang ke mall, udah sanggup belanja ke mall, dan akhirnya gue dapat hasil, dapat cuan dari investasi gue sebanyak 500 miliar. Pasti itu alasannya. Yang lain cuma kecap-kecapan manis doang. Warganya ramah, udaranya teduh, airnya jernih, tahunya enak, dan lain bebas. Tapi alasannya pasti itu. Artinya apa? Artinya pertumbuhan investor lokal inilah kuncinya. Karena yang mau diserap adalah uang dari sini. Kalau ininya habis, ngapain mereka masuk? Gue goreng terus di atas gak ada yang mau beli, kan percuma. Kayak gitu. Jadi itu alasannya. Jadi pertumbuhan investor nasional itu jadi kunci. Semakin banyak investor nasional, semakin banyak orang memasukkan uang ke bursa, investor asing lihat semakin ada peluang. Apalagi kita lihat investor nasional sekarang itu mayoritas generasi Gen Z semua kan, yang usia 18 sampai 25 tahun, yang gagah berani banget. Gagah berani banget kayak gitu. Itu juga sebabnya karena asing begitu kuat, asing begitu begitu powerful, makanya BI mengeluarkan peraturan dilarang menyontek aksi beli asing. Investor asing dilarang, kalau asing beli jangan nyontek, nggak boleh nyontek buat kebijakan itu. Itu yang berlaku tanggal 27 Juni lalu, di mana data foreign flow nggak boleh dilihat lagi di jam market. Laporan keuangan silahkan, nggak ngeganggu kok. Candlestick silahkan, mau lu kasih nama, mau lu warnain silahkan. Tapi foreign flow jangan. Kenapa? Karena memang di bursa kini kita ini adalah sesuatu yang bisa dibilang tabu. Saya juga nggak tahu ini. Saya jadi ini juga ya. Saya juga nggak tahu ini sebenarnya podcast ini harusnya dirilis atau enggak ya. Karena saya bahas kepemilikan juga tuh. Kepemilikan asing, kepemilikan lokal ya. Kalau ada yang keberatan silakan ngomong, nanti kami take down deh. Cuman ini di sini dijelaskan karena memang dilarang menyontek aksi beli asing. Itu sebabnya ini alasannya juga sangat jelas. Akan menghilangkan kode domisili investor lokal dan investor asing mulai perdagangan 27 Juni 2022. Untuk meningkatkan tata kelola pasar. Jadi tata kelola pasar yang baik adalah investor lokal, investor retail itu tutup mata, investor asing bebas bergerak. Itu tata kelolanya. Membangun market governance, mengurangi praktik herding behavior. Jadi ikut-ikutan asing itu nggak boleh. Meningkatkan kewajaran harga saham. Jadi idealnya adalah kayak tadi kan, kalau investor asing masuk, kalau investor masuk ke desa, warga di situ jangan buat mall juga. Warga di situ belanja di mall, jadi tuan rumah yang baik. Supaya pemegang saham besarnya cuan. Investor asing juga, kalau asing akumulasi, lokal jualan. Nanti kalau di atas dia profit taking, kita beli. Itu tugas investor lokal pada umumnya. Itu adalah tata kelola bursa saham. Meningkatkan kewajaran harga saham itu seperti itu. Itu sebabnya investor asing berubah total. Puji Tuhan banget ada kebijakan ini, di mana data foreign flow dibatasi, investor asing nggak boleh ini, investor lokal nggak bisa lihat pergerakan asing di jam market. Sejak itu terjadi, jadi kebijakan itu mulai diumumkan bulan Februari 2021 lalu, wacananya diumumkan, kebijakannya diumumkan, berlaku sampai 1 tahun ke depan kayak gitu. Sejak itu diumumkan di sini periode ini,
Kita lihat sebelum pengumuman kebijakan penutupan mata investor lokal, itu asing jualan. Di sini asing jualan. Setelah kebijakan investor lokal, setelah pengumuman kebijakan penutupan mata investor lokal, asing belanja. Jadi IHSG naik, jadi IHSG all time high. Kayak gitu. Jadi kita harus mensyukuri kebijakan ini. Mendukung banget karena puji Tuhan asing jadi masuk. Karena asing mungkin dia mungkin gak suka, gue gak suka, nanti gue beli lu malah beli, harusnya gue beli kan lu jualan. Nanti gue jual, lu beli, itulah tuan rumah yang baik. Puji Tuhan di bursa kita mayoritas investor lokal di bursa kita jadi tuan rumah yang baik. Jadi investor asingnya cuan. Kalau investor asing cuan, puji Tuhan saya juga cuan. Kayak gitu. Dan bukan cuma itu, jadi investor asing dan lokal itu punya peran masing-masing. Jadi kalau Anda lihat dari tahun ke tahun, sebenarnya asing itu cuma keluar masuk aja di bursa kita. Dia masuk, dia keluar. Dia masuk, ini foreign flow IHSG jangka panjang gitu. Masuk, keluar, masuk, keluar, masuk, keluar, masuk, keluar, masuk, keluar, masuk, keluar. Tapi dalam jangka panjang IHSG naik. Jumlah dana asingnya nggak nambah, tapi IHSG-nya naik. Kenapa seperti itu? Seperti ini. Jadi ketika asing masuk, IHSG akan naik. Sekarang nih asing masuk, IHSG naik. Setelah asing masuk, setelah IHSG naik, asing akan profit taking. Kenapa? Dia jauh-jauh ke Indonesia buat nyerap dana uang lokal, jadi akan profit taking. Dia akan jual lagi sahamnya. Dia beli segini, dia jual segini. Anggaplah ini beli 50 triliun, dia jual 50 triliun. Cuman hebatnya karena orang lokal di sini jual 50 triliun. Terus orang lokal beli lagi di harga atas. 50 triliun lagi orang lokal balikin ke asing. Jadi anggaplah ini IHSG 4.000 ke 4.500, turun ke 4.200. Jadi investor asing yang fungsinya jadi pendongkrak yang naikin IHSG, itu hak mereka naikin IHSG. Investor lokal fungsinya jadi ganjel. Karena kalau investor asing jualan 50 triliun, IHSG balik lagi ke sini, balik lagi ke bawah sini, ya nggak naik-naik IHSG-nya kalau gitu. Asing masuk naik, turun keluar. Kalau kayak gitu nggak cuan asingnya. Supaya asing cuan, asing beli dari sini, jual cuman dari sini. Jadi anggaplah beli di average 4.100, jual di average 4.250. Beli dari lokal di average 4.100, jual di 4.250, jadi cuan. Beli 50 triliun, jual 50 triliun, tapi mereka jadi cuan, harganya udah naik. Udah mereka jual, mereka goreng lagi, yuk beli lagi. Beli lagi dari lokal, dihargain, iya dibeli. Beli lagi 60 triliun, naik sampai sini IHSG. Jadi di sini tuan rumah yang baik fokusnya jualan ke investor asing. Sebanyak 60 triliun di sini, jualan ke investor asing. Udah itu asing akan profit taking lagi, bakal jual lagi 60 triliun. Ketika asing jual 60 triliun, itu tugas investor lokal. Jadi tuan rumah yang baik memberikan uang kita 60 triliun ke mereka, tapi kalau bisa IHSG jangan jatuh sampai sini. Jatuhnya sampai sini aja. Supaya bisa naik lagi nih. Investor asingnya happy, wah ini Indonesia tuan rumah yang baik. Investornya bertumbuh. Ya udah deh saya goreng lagi. Saya masuk lagi 70 triliun nih. Masuk 70 triliun. Jual lagi ke lokal di sini. Kayak gini. Udah itu, terus setelah udah di atas gini, di all time high gini, investor asing mau profit taking lagi 70 triliun. Boleh. Sebagai tuan rumah yang baik, kita yang beli di sini, yang jual ke asing di sini, belilah di sini. Kita jadi bumper lagi, jadi ganjel lagi. Kita serap uang asing, kita berikan uang kita 70 triliun ke investor asing di sini. Tapi kita belinya di harga atas, jangan di bawah. Supaya IHSG, supaya asingnya happy, dia bisa berbaik hati, mau goreng lagi. Ya gitu aja terus. Jadi di sini kita lihat memang ada baiknya investor lokal ditutup matanya, diedukasi supaya jadi tuan rumah yang baik. Karena at least asing adalah bandar yang baik kan.
Itu sebabnya meskipun nggak lihat foreign flow, mereka yang beli saham-saham yang dibandarin asing, tutup mata ujungnya cuan-cuan juga kan. Karena dia menang nunggu. Kayak gitu. Dia nyangkut di sini, udah itu lupa password gitu. 2 tahun udah di sini. Dia beli di sini nyangkut turun gitu. Lupa password 2 tahun udah di sini. Karena investor lokal jadi tuan rumah yang baik. Jadi bumper, jadi ganjel. Jadi itu 2 fungsi yang saling dibutuhkan. Kalau investor lokalnya nggak mau jadi ganjel, turun lagi. Di situ-situ aja. Itu yang terjadi di banyak saham yang dibandari lokal. Bolak-balik dari 50 ke 100, ke 50 lagi ke 100. Jadi bandar asing memang jauh lebih ini. Jadi saya sangat-sangat mendukung, sangat berharap bursa kita dikuasai terus oleh asing. Karena dia nggak keberatan investor lokal cuan nggak apa-apa. Nggak apa-apa kalau investor lokal yang beli di sini, kalau dia jual di sini kan cuan. Ya nggak apa-apa lu cuan di sini asal lu beli lagi di sini. Kas gue profit taking di sini. Yang beli di sini, kalau asing goreng lagi di sini kan cuan, nggak apa-apa lu jual di sini ke asing. Kan udah cuan beli di sini, jual di sini. Asal lu beli lagi di sini. Kayak gitu. Dia itulah peran investor asing lokal. Ini contohnya misalnya di saham BRI. Di sini asing jualan. Terus asing jualan harga turun, wajar. Asing belanja harga naik. Yes, asing belanja harga naik. Di sini asing belanja segini. Terus lokal sebagai tuan rumah yang baik, beli di atas ini. Jual dari asing di sini sebanyak ini, beli dari asing di sini. Jadi tuan rumah yang baik, lokal jadi bumper, jadi support. Kita kasih uang kita ini. Jadi asing yang beli di sini bisa cair uangnya di sini. Karena dia punya duit, karena dia udah jualan ke lokal, dia punya duit lagi buat goreng, dia beli lagi di sini, naik lagi harganya. Dia punya duit kan, dia jual di sini kan dapat cash, di sini dia beli saham, di sini dia dapat cash tapi harga BBRI nggak turun. Udah itu dia beli lagi, dia goreng lagi ke atas. Udah itu dia jual lagi. Sekarang sebagai tuan rumah yang baik kita beli lagi di atas, asingnya jual lagi lebih banyak. Jadi kalau Anda lihat, dari sini sampai sini asingnya hampir nggak beli. Tapi sahamnya naik dari sini sampai sini. Nanti asing masuk, goreng lagi kayak gitu. Jadi itulah 2 fungsi yang sama-sama harus Anda pahami. Kayak gitu. Nah, sama-sama yang Anda pahami di mana investor lokal pada umumnya yang nggak ikut foreign flow, goalnya adalah jadi tuan rumah yang baik. Makanya saya nggak pernah orang yang anti sama foreign flow. Orang yang suka teknikal, dengar saya benci teknikal, mereka benci sama saya. Saya kalau dengar orang benci sama foreign flow, saya sayang banget sama mereka. Karena mereka lah yang mau jadi tuan rumah yang baik. IHSG nggak bisa naik kalau nggak ada ganjel, mereka ganjelnya. Kenapa saya harus benci? Kayak gitu. Saya happy banget sama mereka. Jadi itulah IHSG, itulah alasannya kenapa IHSG bergerak naik. Aduh ini timernya hilang nih. Oke, kepanjangan. Saya langsung bahas Q&A deh. Bahas Q&A, pertanyaan-pertanyaan yang masuk. Mudah-mudahan bisa dipahami. Saya cepat-cepat aja. Oke, langsung. Ada nggak saham yang dibandari asing yang turun sampai gocap? Nggak ada. Simpel. Asing, setahu saya selama lebih dari 10 tahun saya ngikutin asing, saya nggak ketemu saham yang digoreng asing, yang dibandari asing turun sampai gocap. Ada yang turun sampai 5 tahun kayak Unilever, ada karena asing jualan 5 tahun. Tapi setelah dia masuk digoreng lagi kan, naik lagi kayak gitu. Tapi nggak ada yang turun sampai gocap, nggak ada. Kayak gitu. Apakah Rothschild dibalik semua pemain asing? Ya, kalaupun saya jawab iya, nggak ada buktinya dan nggak ada bedanya. Nggak ada bedanya kan. Ya Rothschild lah kayak gitu. Nggak ada buktinya juga gitu. Rothschildnya nggak akan pernah mengaku, saya nggak pernah bisa membuktikan kalaupun saya jawab iya. Atau Rothschild, Ross apa bebas. Ross chicken, apa bebas. Nggak ada bedanya. Siapapun di baliknya nggak ada bedanya. Yang penting asing masuk, IHSG naik.
Dan lokal jadi tuan rumah yang baik, jadi support, jadi ganjal. Itu aja yang penting. Karena kalau ternyata bukan Rothschild, bukan berarti IHSG jadi nggak naik. Kalau asing masuk nggak ngefek sama sekali. Ini cuma seru-seruan aja, konspirasi teori yang ya kalau saya sih realistis ya, saya cuma cari cuan sih. Saya nggak peduli siapa di baliknya karena nggak ngefek apa-apa. Bisa nggak asing akumulasi terus pindahin barangnya melalui pasar nego terus jualan pakai akun lokal? Pertanyaan bagus. Bisa. Tapi kembali lagi ini pasar nego ya. Pasar nego artinya ada transaksi dari si A ke si B. Kalau transfer sekuritas nggak bisa. Asing kalau transfer dari Credit Suisse ke Mandiri bisa, tapi nama yang sama-sama asing. Di Mandiri di asing, di lokal di Credit Suisse di asing itu bisa, tapi sama-sama asing. Nggak bisa jadi jualan pakai lokal. Tapi kalau dia jual di pasar nego itu bisa. Nah, makanya di sistem foreign flow kami ada transaksi perdagangan asing di pasar nego atau kalau di teori foreign flow-nya disebut apa foreign backdoor strategi kayak gitu. Lanjut. Selain Goto, saham baru IPO apa yang lagi saham baru IPO apa lagi yang bandarnya asing? Goto bandarnya nggak asing. Tadi kita lihat kepemilikan asing cuma 7% di Goto kalau nggak salah ya, bisa lihat lagi lah di slide sebelumnya, saya lupa berapa exactnya, tapi Goto nggak dibandarin asing. Kalau saham baru IPO yang lagi di bandarnya asing ada, cuma saya lupa, ada 2 kalau nggak salah. Oh, satunya Cimori, satunya lagi saya harus lihat sistem foreign flow. Saya nggak biasa menghafal yang gitu-gitu. Lanjut, saya cepat aja ya, saya udah kelamaan takutnya ini saya nggak tahu udah berapa menit. Pak Arga, lebih sering cuan pakai analisa apa, bandarmologi atau foreign flow? Pertanyaan yang sulit. Gimana ya? Lebih sering itu lebih sering itu kuantiti atau presentasi kayak gitu. Itu repotnya kan. Jadi gimana? Kalau presentasi saya sangat yakin yang lebih sering cuan, ini ngomong sering cuan dulu ya, nggak usah besarnya cuan, seringnya cuan, itu foreign flow. Kenapa? Karena ngikutin bandar asing jauh lebih mudah, cut loss-nya jarang. Itu kan cuan itu berarti nggak cut loss kan, cut loss-nya sangat jarang. Jadi foreign flow secara presentasi foreign flow jauh lebih sering cuan. Misalnya dari 100 trading gitu, paling cut loss-nya 10 gitu, kayak gitu. Kalau bandarmologi persentasinya lebih kecil. Kalau dari 100 kali trading lebih paling saya nggak ngitung 100 trading terakhir dan karena saya nggak buat ini saya juga based on analisa ya, risk rewardnya profit loss saya nggak based on analisa bandarmologi atau foreign flow. Cuman saya yakin kalau yang pure bandarmologi dari 100 ya paling 80 gitu, 75 gitu. Yang sisanya cut loss itu. Jadi kalau persentasi foreign flow lebih ini. Tapi kalau Anda tanya, saya lebih sering mana trading pakai bandarmologi sama bandar foreign flow? Lebih sering bandarmologi. Karena saham yang dibandari bandar lokal itu lebih banyak. Dan bandar lokal dan bandar asing itu lebih banyak. Jadi saya lebih sering. Kalau Anda tanya secara persentasi, profitnya mana lebih besar? Bandarmologi. Karena saham-saham, misalnya saham-saham multi-bagger itu semua dibandari bandar lokal. Yang ngegoreng bandar lokal, bukan asing. Secara presentasi bandarmologi. Jadi ya Anda simpulkan sendiri lah ya. Jadi foreign flow karena banyaknya saham yang dibandari asing itu blue chip, jadi lebih gampang ngikutinnya, lebih gampang analisanya, dan ujungnya jauh lebih sering cuan secara presentasi. Tapi kalau jumlah trading secara bandarmologi jauh lebih sering. Trading pakai bandarmologi jauh lebih sering menguntungkan. Saya jauh lebih sering trading pakai bandarmologi dan kalau secara presentasi berapa persen cuannya bandarmologi lebih besar. Lanjut, cepat. Data foreign flow di CTS sama nggak dengan di RTI? Kalau satu hari sama, karena memang ya data namanya ya
Tergantung samanya ya. Kalau misalnya hari ini di BBCA di sistem foreign flow CTS asing beli 500M ya di RTI juga 500M sama. Itu data dari bursa semua. Kalau data itu sama, cuma RTI kan nggak ngasih partisipasi, kepemilikan, korelasi, average dan lain-lain nggak ngasih semua. Jadi itunya nggak sama. Kayak gitu. Tapi oh ya satu hal yang harus hati-hati yang waspada itu RTI itu data satu harinya sama dengan data bursa. Tapi kalau Anda hitung inflow 5 hari, seminggu, sebulan yang ada di RTI, saya nggak tahu itu data apaan. Jadi beda. Jadi misalnya Anda Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Anda hitung, Anda catat di kalkulator, Anda hitung 5 hari inflow RTI dengan inflow 5 hari di RTI yang dijumlah sama RTI, angkanya beda. Saya nggak tahu itu rumus apa, saya nggak tahu itu data apa, ya saya nggak tahu aja sih. Saya nggak bisa bilang itu salah, mungkin mereka punya, ini sebaiknya sih data seperti ini, ya mungkin saya nggak tahu. Cuma Anda hitung sendiri aja sih kayak gitu. Mungkin saya yang salah ngitung, cuma bagi saya sih beda. Kalau inflow 5 harinya beda dengan sistem foreign flow. Inflow seminggu, sebulan apalagi beda dengan sistem foreign flow. Tapi satu harinya sama. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat selalu sama Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Tapi Senin sampai Jumat angkanya beda. Mungkin RTI nggak menyarankan Anda menganalisa foreign flow untuk jangka panjang. Mungkin atau apalah alasannya saya nggak tahu. Itu bagus juga sih buat rantai makanan. Lanjut. Kalau saham gorengan, saham busuk pakainya analisis bandarmologi ya? Yes, karena satu hal saya ini kan saham-saham blue chip juga bisa dianalisa pakai bandarmologi. Analisa bandarmologi adalah analisa data broker summary. Jadi Anda nggak ikut foreign flow juga bisa trading BCA, nggak bisa trading BRI, Telkom dan lain-lain bisa, semua bisa. Karena ujungnya asing juga pakai broker, analisa bandarmologi menganalisa saham pakai data broker summary. Jadi semua bisa, cuma lebih gampang pakai foreign flow. Cuma kalau saham gorengan dan busuk memang asing nggak pakai foreign, ini nggak di bandari asing, jadi nggak bisa dianalisa pakai foreign flow seperti itu. Lanjut, cepat. Udah ya, kayaknya udah sejam, selesaiin dulu. Ada nggak saham yang di bandari asing dan lokal sekaligus? Ada di workshop foreign flow, apalagi yang terbaru ini saya akan berikan detail data-datanya, struktur kepemilikannya saham yang di bandara asing dan lokal. Ada. Nggak masuk logika saya kalau asing main jual beli saham aja tanpa analisa fundamental sebelumnya. Ya nggak apa-apa sih, nggak masuk logika. Tapi ini yang saya pernah bahas sih kalau nggak salah. Jadi yang harus Anda ketahui, asing itu beli saham, dia akumulasi, dia goreng saham bukan karena dia nggak punya. Tadi dibilangkan kepemilikan asing di BCA itu 78%. Tapi kenapa minggu ini dia beli? Bukannya dia udah punya. Jadi kalau saya setuju, kalau pemilihan saham yes or no, punya atau tidak, asing pakai analisa fundamental saya setuju. Kalau Anda kan nggak punya saham, Anda beli BCA supaya punya. Jual BCA buat profit taking sampai nggak punya. Asing nggak pernah kayak gitu. Asing udah punya BCA sejak IPO dulu. Dia jual beli cuma buat menggerakkan harga aja, cuma buat cari duit dari lokal aja. Karena kalau dia punya doang nggak dijual-jual, nggak digoreng-goreng, ya buat apa buat mereka? Cuan mereka dari mana? Gimana mereka menyerap dana lokal? Dan jual beli setelah dia punya itu semua urusannya sama, itu nggak ada urusannya sama fundamental sama sekali. Karena mereka bukannya nggak punya, mereka tetap punya. Asing jualan Unilever 5 tahun, bukan berarti dia jadi nggak punya. Dia punya terus, makanya 5 tahun bisa jualan terus, makanya 5 tahun sahamnya turun terus. Bukan karena nggak punya. Jadi bukan yes or no ya, mereka udah punya, mereka yang kendalikan sahamnya. Cuma kalau mereka punya doang, nggak digoreng, nggak diakumulasi, nggak dinaikin harganya, nggak bisa naik harganya. Mereka cuma dapat dividen, mereka butuh mengendalikan. Jadi kalau gitu ya udah, fundamentalnya udah selesai. Memang kalau fundamental BCA menurut dia overvalue, kepemilikan mereka yang 78% di BCA hilang. Kan enggak, tetap aja ini saham gue ya, harus gue ini. Harus gue jalanin, harus gue goreng. Mau resesi, mau apa ya, ini gue udah punya banyak, emang bisa dijual? Kan nggak bisa. Kayak gitu. Lanjut.
Beres. Apakah workshop bandarmologi mencakup foreign flow juga atau hanya mendeteksi bandar lokal? Enggak, analisa bandarmologi bisa bandar lokal dan bandar asing. Analisa foreign flow hanya bandar asing. Cuma analisa bandarmologi lebih sulit, analisa foreign flow lebih mudah. Gitu. Pak Arga, mau tanya investor asing itu apakah termasuk MI di Amerika dan Singapura? Thanks Pak. Yes. Ada nggak saham yang dibandari? Oh ini udah kan lokal sekaligus asing? Ada. Oke. Itu aja, sorry kepanjangan, mudah-mudahan ada data hari ini, analisa hari ini bisa membantu Anda memahami kenapa IHSG dikendalikan oleh asing, kenapa semua faktor lain tidak berpengaruh sama sekali, karena Anda bisa lihat saya tunjukkan semua data dan struktur kepemilikannya. Harapan saya setelah Anda ini Anda mengerti dan Anda bisa memutuskan, Anda mau ngikutin asing atau mau jadi tuan rumah yang baik. Saya lebih happy kalau Anda jadi tuan rumah yang baik. Karena kalau asing untung, saya juga cuan banyak. Thank you, sampai jumpa di lain kesempatan.